untuk memenuhi prinsip pertumbuhan kecerdasan atau stunting. Yang kedua, Mbak, silakan. Perkenalkan, saya Sherly Nur Azizah. Langsung saja saya ingin mendengar pendapat Bung Rocky terkait pendidikan. Nah, sebenarnya itu negara yang membutuhkan anak-anak yang berpendidikan atau anak-anak yang membutuhkan pendidikan. Kalau memang negara yang membutuhkan anak-anak berpendidikan, lantas kenapa yang membiayai pendidikan anaknya itu orang tua? Memang ada beberapa anak yang dibiayai oleh negara melalui program KIP kuliah atau KIP itu. Nah, lantas bagaimana dengan anak-anak yang tidak terdampak oleh program tersebut, sedangkan orang tuanya itu tidak sanggup membiayai pendidikan anaknya? Terima kasih. Ya, silakan Prof, langsung Prof. Malas saya jawab karena saya udah uraikan tadi sebetulnya. Gini, PBB menetapkan bahwa pendidikan adalah hak asasi manusia. Okay. Karena itu menjadi kewajiban negara untuk memenuhinya. Boleh nggak saya nggak mau dididik? Boleh aja. Karena disebut hak asasi. Hak itu statusnya fakultatif. Bisa saya pakai, bisa tidak saya pakai. Sama dengan agama. Setiap warga negara berhak atas satu agama atau keyakinan itu. Kalau saya bilang, saya tidak beragama tuh. Nggak boleh, harus. Konstitusi bilang agama itu adalah hak, boleh dipakai, boleh nggak dipakai. Kayak itu dasarnya kan. Tapi begitu Anda beragama, Anda wajib menjalankan syariat agamamu. Itu bedanya antara status legal dari satu pernyataan dan status individualnya. Ini juga suka kacau gitu kan. Jadi itu yang saya maksud. Kenapa kita takut untuk mengucapkan bahwa negara ini tidak mewajibkan orang beragama. Tapi kalau kita pakai kata itu bisa kontroversi. Ambil pasalnya. Hak beragama dijamin undang-undang. Jadi yang dijamin undang-undang adalah orang yang menjalankan ritual beragamanya. Kalau dia nggak menjalankan ritual beragama, ya nggak dijamin undang-undang. Ya memang dengan sendirinya. Oh, dia nggak bikin ritualnya, apa yang mau dijamin gitu kan? Jadi kita kehilangan kemampuan berpikir logis. Berarti Pak Rocky mengedarkan ateisme? Tidak. Saya membaca konstitusi menafsirkan begitu. Ada tafsir lain enggak? Ada apa? Ini negara berdasarkan ketuhanan yang iya, tahu itu. Tetapi dalam hukum mesti jelas ini hak atau kewajiban. Dulu didebatkan di zaman konstituante. Karena frasa pertama dari Pancasila itu, ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Piagam Jakarta lebih dahulu dari Pancasila itu. Kemudian terjadi perdebatan, maka dihapuslah kata itu. Tinggal ketuhanan yang Maha Esa. Tafsirnya menjadi kultural, bukan lagi teologis. Itu pentingnya PPKN itu mengulas hal-hal beginian tuh. Jangan menghafal-hafal aja bahwa hak pemilih, lagu pemilih bunyinya begini. Jadi itu yang saya edarkan sebetulnya, membuat orang untuk mengerti. Kalau dia mengerti, dia aman itu. Yang bahaya, yang pengertiannya tanggung, tapi berupaya untuk mendiktekan sesuatu. Banyak kita lihat guru besar hukum, guru besar politik segala macam itu, konsepnya tidak jernih. Itu soalnya. Jadi sekali lagi tadi, saya hanya datang ke publik untuk menjernihkan cara berpikir konseptual.
bukan untuk memberi solusi itu. Tapi kan nggak ada solusi, ya urusan kalian, bukan urusan saya. Kenapa? Karena saya memilih jadi kritikus, belum memilih jadi pembuat kebijakan. Kenapa nggak pilih? Waktu gini, saya kasih contoh nih. Pak Rocky dikepung saya sama Basar. Anda mesti netral dong. Itu. Jangan hanya kritik Jokowi, kritik juga yang lain. Saya bilang, zaman Pak SBY, kritik saya pada Pak SBY lebih keras dari Jokowi. Tapi itu zaman lalu kan. Bayangin cara mereka berdebat. Kan itu udah lalu. Lo justru kenal lalu itu saya bawa sebagai contoh. Berarti Pak Rocky tidak netral. Oke. Jadi Pak Rocky harus netral. Oke. Saya bilang. Sekarang saya bilang saya netral karena saudara perintah. Netral nggak saya? Saya ikuti perintahmu. Maksudnya saya tidak netral itu. Itu yang terjadi kan. Ngapain perintah orang untuk netral? Perintah itu sendiri membuat dia tidak netral, itu soalnya. Karena itu kita percaya bahwa seseorang membuat keputusannya dengan semua kalkulasi yang ada di dia tuh. Kalkulasi rasional, kalkulasi emosional, kalkulasi sosial. Itu yang kita sebut penghormatan pada manusia in optima forma, secara otentik. Begitu. Jadi sekali lagi, pertanyaan tadi, pendidikan adalah hak warga negara. Yang jadi soal adalah kemampuan negara untuk membiayai hak itu. Itu soalnya. Apa itu? APBN. Dalam APBN ada trade off. Ya tinggal pilih. Tapi pemerintah selalu punya dalil, punya argumen. Iya, tapi karena uang belum cukup, maka lebih baik kita bangun dulu makan siang bergizi gratis. Oke, nggak ada soal. Tetapi argumennya mesti diselesaikan. Apakah makan siang bergizi gratis lebih efektif untuk memenuhi prinsip pertumbuhan kecerdasan atau stunting? Lebih efektif mana? Memberi nutrisi pada ibu-ibu hamil atau memberi makan pada anak-anak SD? Itu tidak pernah diolah di dalam perdebatan publik. Kenapa? Karena nggak ada yang mau secara akademis mempertanyakan apa beda antara stunting dengan kekurangan gizi anak-anak SD supaya otaknya bertumbuh. Ilmu pengetahuan mengatakan setelah 2 tahun bahkan otak anak itu udah selesai. Intervensi apapun tidak akan berpengaruh lagi. Jadi intervensilah kecerdasan anak itu sebelum 2 tahun, sebelum dia masuk sekolah. Di mana? Ya kehamilan ibu-ibu itu. Itu caranya. Apakah anak-anak SD, SMP, SMA itu berguna diberi makan? Berguna, tubuhnya akan jadi bagus. Tetapi kapasitas otaknya itu tidak mungkin lagi diintervensi lewat karbohidrat. Itu mau makan nasi semua coba. Nah itu yang saya maksud tadi. Kemampuan kita, kalangan akademisi, membongkar konsep itu sangat dangkal. Takut mengambil risiko dengan konsekuensi itu. Jadi sebetulnya bikin petisi bahwa emak-emak menginginkan kehamilannya itu dipelihara oleh negara. Kenapa? Karena hanya dari rahim emak-emak kecerdasan itu dimungkinkan. Itu dasarnya. Jadi sekali lagi saya mengumpankan itu untuk jadi pembicaraan di kampus-kampus dan di semua tempat bersama dengan Pak Diki itu kita olah argumen. Jadi sekali lagi saya senang justru karena ada pertengkaran tadi itu supaya terbuka kan. Kalau Bapak ASN pensiunan tadi tidak mengucapkan sesuatu yang kontroversial, saya nggak mungkin bahas ini sedalam ini kan. Jadi penting untuk tetap bertengkar secara akademis.
Oke.